Terus mungkin ada orang mengatakan ya mungkin dia belum nikah ya, masih bujangan laki-laki ya jangan mati dulu. Ada seorang perempuan mengatakan belum nikah ya jangan mati dulu. Tapi apakah kematian itu bisa memilih seperti itu? Tidak bisa juga. Dan juga tentang usia, banyak orang memikirkan ya mengatakan tentang kematian itu ada orang yang sudah tua berusia lanjut ya. Tapi kita bisa mengetahui ya kematian juga tidak bisa memilih umur ya berturut-turut berapa lama ini ya ada jemaat kita yang pergi ya ada yang lebih 70 tahun ya baru-baru ini ada yang 50 tahun kurang 2 tahun ya 48 tahun ya malam yang ada di depan kita adalah saudara kita yang 32 tahun ya. Lalu kita bisa mengetahui bahwa kematian tidak memilih usia ya, usia apa saja bisa ya. Dan juga apakah orang yang mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai pangkat itu bisa menghindari dari kematian? Juga tidak bisa ya. Dan biar presiden, biar raja ya sampai waktunya dia juga harus mengalami tentang kematian. Tapi ada satu hal untuk kita perhatikan, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan itu adalah kalau kita tinggal dunia ini sampai waktunya kita meninggalkan dunia ini, di mana harus kita pergi? Dan kita tahu bahwa hidup kita pada hari ini bukan hanya tubuh jasmani ini saja. Manusia sehidup yaitu karena ada roh di dalam dirinya, yaitu roh yang Tuhan memberikan kepada kita itu ada satu roh bersifat kekal adanya ya. Tubuh memang ada sementara ya berapa puluh tahun atau paling tinggi bisa 100 atau lebih sedikit, tapi dia pasti ya mengalami ya kematian dan meninggal dunia ini. Kematian itu artinya adalah roh dengan tubuh jasmani ini berpisah ya. Lalu kita tahu bahwa kalau tubuh roh dan tubuh kita ini berpisah ya, lalu roh kita harus kemana? Karena dia memiliki sifat yang kekal. Kalau dia tidak memiliki tempat yang pasti, yang baik ya, dia mungkin akhirnya seperti kita mengatakan bahwa suatu tempat kalau dia baik, dia mungkin sepanjang selama-lamanya dia dengan keadaan tidak baik. Kalau dia bisa membeli suatu tempat atau mendapati suatu tempat yang baik, dia akan hidup selama-lamanya bahagia. Maka sedang jemaat Tuhan, saudara famili dan semua saudara yang hadir pada malam ini, biar malam ini kita bisa renungkan dalam hal ini. Dan untuk kita perhatikan tadi Tuhan untuk kita lihat bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diberikan keselamatan dan bersama Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan waktu dia meninggalkan dunia adalah dia mengalami kematian, dan di mana Tuhan akan mengumpulkan dia bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya itu yang untuk kita perhatikan. Itu artinya adalah meskipun kita orang berdosa, menurut Tuhan bahwa kita harus binasa, tapi karena Tuhan Allah mengasihi kita, Yesus Kristus datang dari surga ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita manusia, sampai akhirnya dia mati untuk kita di atas kayu salib dan curahkan darahnya untuk menebus kita orang-orang berdosa. Maka kita mengatakan barang siapa datang percaya kepadanya dengan iman, dia dibenarkan. Artinya adalah dosanya diampuni, dia menjadi orang yang kudus dan di mana kembali kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan dan juga menjadi anak Tuhan. Dan orang-orang seperti demikian Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal kepadanya. Atau kan di satu kata, jika suatu hari dia akan selesai perjalanan hidupnya di dunia ini, rohnya akan kembali kepada Tuhan, dan di mana Tuhan telah menyediakan tempat yang indah baginya ya, dan di mana kita selalu mengatakan itu adalah surga. Maka sedang jemaat Tuhan ya, saudara famili yang saya sayangi, dan di mana pada malam ini dan biar ini menjadi satu kekuatan bagi kita ya, kita tahu almarhumah telah meninggalkan kita, dan ini suatu hal yang kami mengatakan bahwa ini memang Tuhan sudah menentukan bagi dia ya. Kita tidak bisa sesali mengapa dia baru
umurnya sedemikian, dia bisa meninggalkan kita. Dan kita tahu bahwa ada satu hal yang sama kita renungkan, itu adalah tentang arti hidup manusia itu, ya, tidak tergantung pada umurnya panjang atau pendek, ya, atau waktunya panjang banyak atau sedikit, ya. Arti hidup itu adalah lihat isinya itu apa. Saya bersyukur di mana almarhumah waktu hidup dia pertama dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya tadi selalu mengatakan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang sudah disucikan, diberikan keselamatan, di mana dia sudah memiliki hidup yang kekal. Dia juga memiliki tempat yang terakhir untuk dia di surga seberang sana. Maka itulah yang kita perhatikan, itu menjadi satu arti yang luar biasa baginya. Hal yang kedua, kita juga mengetahui bahwa dia sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, ya, dia mempergunakan talenta dia, waktu dia, apa yang ada pada dia, mempersembahkan Tuhan untuk melayani, ya. Di gereja kita dia berkata untuk melayani, menjadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Dia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak generasi muda ini untuk menjadi orang-orang percaya. Maka saya mengatakan itu suatu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan orang-orang percaya kepada yang karena mati-matian Tuhan itu ada orang yang berbahagia. Mungkin saya juga akan bacakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, ya, berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sang jemaat Tuhan, kita bisa mengetahui bahwa almarhumah sudah melakukan suatu hal yang luar biasa depan Tuhan, ya. Maka saat ini apa yang dia lakukan itu kita mengatakan mengikuti dia, berarti dia akan menuai di surga sana di depan Tuhan. Sang jemaat Tuhan, saya yakin percaya beberapa hari yang lalu, Rabu, ya, yang lalu Tuhan begitu memanggil dia, ya, dia rela datang kembali kepada Tuhan, dan saat itulah Tuhan akan menyebut dia sebagai hamba yang setia. Maka saya yakin almarhum mendengar Tuhan mengatakan demikian, hatinya penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena waktu dia masih hidup, dia bisa melakukan kehendak Tuhan dan ajaran Tuhan, serta dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Maka itu untuk kita melihat, ya, Tuhan akhirnya panggil dia kembali. Mungkin saudara mengatakan dia bisa melakukan begitu luar biasa melayani Tuhan, mengapa Tuhan mau cepat panggil dia kembali? Ada satu hal yang sama kita renungkan, yaitu adalah karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia, ya. Mengapa mengatakan Tuhan mengasihi dia? Ya, kita tahu bahwa tadi firman kita dengarkan, yaitu dalam Wahyu pasal 4 ayat 13 mengatakan, ya, Tuhan mau memanggil dia kembali karena mau dia istirahat dari jerih lelahnya, ya. Maka Tuhan tidak mau dia terus jadi lelah di bumi ini. Ya, selama ini mungkin, ya, kita bisa mengatakan hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan, dan di mana karena kita menghadapi semua itu akan merasakan penuh dengan lelah, ya. Dan lagu juga nyanyikan hidup kita ini penuh dengan kelelahan. Tapi satu hal kita tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan tidak mau dia terus susah di dalam dunia ini. Apalagi terakhir kita bisa mengetahui dia mengalami suatu penyakit dalam tubuhnya, ya. Tuhan tidak mau dia terus menderita, maka Tuhan cepat panggil dia kembali. Maka itulah untuk kita melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi dia. Jika Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan membiarkan dia akan terus menderita. Tapi Tuhan mengasihinya, maka Tuhan melepaskan dia dari penderita itu, panggil dia kembali, ya, kembali ke tempat yang lebih indah dari bumi ini. Ya, bumi ini, kalau dunia ini kita mengatakan sudah bagus, ada bangunan yang tinggi, building yang bagus, tapi kita perhatikan firman Tuhan mengatakan di surga sana, ya,
semua tempat, semua rumah yang dibangun dengan batu permata, jalannya adalah emas yang murni. Maka itu kita perhatikan, tempat itu lebih indah dan lebih baik daripada dunia ini. Tuhan panggil dia kembali ke situ untuk bersama dengan Tuhan menikmati bahagia selama-lamanya. Biar itu menjadi satu kekuatan bagi kita semua, khususnya keluarga yang ditinggal. Dan yang terakhir sama kita perhatikan, Allahumma pergi pada saat ini. Banyak orang memikirkan, ya selama-lamanya kita sudah hilang ya, sudah kehilangan itu selama-lamanya. Tapi apakah selama-lamanya? Tidak. Sedang jemaat Tuhan kita tahu bahwa kalau kita seiman dengan beliau, ya sekarang dia sudah pergi bersama Tuhan. Nanti pada suatu hari giliran kita juga pergi ke sana. Nanti kita akan kumpul bersama dengan dia di surga di bawah kaki Tuhan. Maka sedang jemaat Tuhan, keluarga yang berduka, datanglah kepada Tuhan dengan iman bersama pada Tuhan. Dan biar ini, sampai Paulus mengatakan, dengan firman Tuhan ini saling menghibur, sehingga kita bisa memiliki kekuatan datang terus melayani Tuhan. Saudara, saya kembali mengatakan bahwa tentang kematian atau orang meninggal, yaitu keluarga yang kita cintai, akhirnya dia meninggalkan kita. Tentulah kita merasakan penuh dengan luka dan kesedihan. Mungkin kita juga cucurkan air mata, tapi itu sangat manusiawi. Maka kita bisa mengetahui dalam hal ini. Tapi ada satu hal perlu kita perhatikan, seperti tadi Tuhan mengatakan, tidak boleh berduka dengan kepanjangan. Dan di mana kita tahu bahwa kita ini orang mempunyai pengharapan. Mungkin di luar sana orang bisa mengatakan, menghadapi hal ini mereka bisa sedih sampai tidak bisa bangun lagi. Tapi untuk kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa memang kita bisa merasa kesedihan, tapi ada sesuatu untuk kita mengetahui bahwa dia ke tempat yang indah, di mana dia sudah bertemu dengan Tuhan, hidup selama-lamanya. Tapi lebih penting itu adalah untuk mengetahui nanti kita akan bertemu dia di surga sana. Amin saudara. Maka pada malam ini biar ini menjadi berkat bagi kita semua, khususnya untuk keluarga ditinggal. Biar pada saat ini kita tetap datang bersyukur Tuhan, dan di mana kita tetap beriman bersandar padanya. Ke depan kita bisa mengikuti jejaknya, bukan dia melayani Tuhan, kita juga seperti demikian. Bahkan dia setia untuk melayani, kita juga setia melayani. Dia bisa dipanggil sebagai hamba yang setia di depan Tuhan, kita juga mau dipanggil sebagai hamba yang setia di depan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya, malam ini sama kita renungkan. Pertama, bagi kita yang baru mendengarkan berita ini, engkau harus pikirkan tentang hidupmu. Karena sesudah kematian, di mana engkau harus pergi. Renungkan. Tapi untuk kami yang sudah percaya kepadanya, mengetahui kami sudah memiliki satu tujuan, yaitu memandang kepada Yesus Kristus, menuju ke tempat yang Tuhan menyediakan bagi kami. Semua sedang jemaat Tuhan, orang-orang sudah percaya, biar kita ambil komitmen melayani Tuhan dengan waktu yang Tuhan memberikan kepada kita. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Dan biar sampai waktunya kita juga dipanggil Tuhan, dan kita akan disebut sebagai hamba yang setia di surga sana. Mari kita doa bersama. Pada surga, pada saat ini kami datang padamu mengucapkan banyak terima kasih. Dengan waktu yang sangat singkat kami bisa mendengar sebuah firman-Mu, dan biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, meskipun suara hamba-Mu sudah berhenti,
tapi mohon Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam hati kami, sehingga setiap orang sudah mendengarkan, simpan dalam hatinya dan merenungkannya, sehingga mereka melaksanakan semua firman-Mu. Yang belum percaya, malam ini ada waktunya. Yang sudah percaya, mulai saat ini sampai keputusan melayani Tuhan, karena pada suatu hari kami akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Oh Tuhan Yesus Kristus, dan mohon Tuhan berikan kekuatan kepada keluarga yang tinggal, sehingga mereka tetap memandang kepada Yesus Kristus meskipun ada hari-hari yang sulit ini, tapi mereka dengan iman untuk melewati dengan sukacita. Terima kasih Bapa, mendengar doa kami. Jam ke depan kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami dari Komisi Sekolah Minggu GKI Telogong akan mempersembahkan satu pujian persahabatan buat saudara kita yang terkasih, Priska Setiawati. Kita tahu dari awal sampai dia meninggalkan kita semua, perjuangan yang dia lakukan sungguh luar biasa. Dalam sakitnya dia tetap bersuka cita. Dalam sakitnya dia tetap bisa menjadi berkat buat semua orang. Bagaimana dengan kita yang saat ini, kita yang hidup? Satu contoh teladan yang terbaik buat kita semua. Persahabatan. Persahabatan tak kenal. Persahabatan akan kekal bila Yesus beserta kita. Persahabatan tak pernah mengenal rasa kecewa. Bila waktunya tiba, pulang ke rumah Bapa. Jalan hidup tak panjang, bersahabatlah. Kami akan memberikan pujian ini buat Priska, sahabat kami yang tercinta. Kami sama-sama melayani di sekolah minggu. Kami tahu siapa Priska sesungguhnya. Luar biasa sekali dia. Pujian ini biarlah boleh kami berikan buat dia, Priska Setiawati.